dikhususkan diberi pelatihan dari Kemenak untuk penyembelihan kurban dengan tata caranya, cara merobohkan sapi atau kambing, cara menyembelihnya, bacaannya termasuk sudah lengkap dipelajari di sana. Itu atas inisiatif Kementerian Agama biasanya, pemerintah daerah yang memberi pelatihan. Baitur Rahim biasanya mengutus 2 orang untuk mengikuti pelatihan itu. Setelah ada pelatihan itu kami diberi sertifikat menyembelih kurban. Nah, itu setelah dapat itulah yang kami tunjuk sebagai eksekutor untuk menyembelih sapi waktu Idul Kurban. Oh iya. Nah, biasanya tuh yang dikirim itu musola, mangga, masjid yang tiap tahun mereka menyelenggarakan kurban di tiap tempat masjid tersebut. Itu prosesnya. Yang kedua, kalau dari sisi persiapan sebelum hari penyembelihan kurban, kayak sisi peralatan atau kesiapan hewannya. Jadi persiapan tadi sebelum hari H, seminggu sebelumnya itu kami sudah mengumpulkan tempat pemotong kurban, tempat lahannya, menggali lubangnya, termasuk menyiapkan pisau, lading kurban itu memang khusus untuk menyembelih itu agak panjang khusus. Karena kalau pendek itu kan nggak sampai ke sini. Tapi kalau sudah panjang seperti ini bisa seperti itu. Nah, itulah nantinya tata cara yang sudah dilatih itu dipraktekkan waktu penyembelihan kurban. Biasanya yang jadi panitia di kurban tuh antara 20-25 orang. Masing-masing itu ada penyembelihnya, terus yang memisahkan dagingnya, menjajah tulangnya, yang membagi hatinya, dibilah-bilah seperti itu. Bikin kerjasama gitu. Nah iya, kerjasamanya ada penitianya, ada penitia kurban nanti. Terus yang ketiga, gimana caranya memastikan kalau hewan kurban itu dalam kondisi sehat dan layak disembelih? Biasanya kami setelah dari membeli kurban di tempat penjualan kurban itu, waktu penyembelihan itu nanti datang dinas perikanan, dinas pertanian. Nanti dari H itu mendatangi ke masjid penyembelihan kurban. Namun sebelumnya bahwa sapi-sapi itu sudah dikarantina. Dia didatangkan dari Jawa atau dari Jawa sana atau yang dari Sulawesi, sapi Bugis itu ada label sehatnya. Ada tandanya di telinganya itu bahwa dia bisa masuk sini, dia sudah steril, bebas dari penyakit apa dan sebagainya, termasuk kaki apa yang ada penyakitnya. Setelah kami menyembelih, nanti datang ada perwakilan dari dinas pertanian itu mengecek kesehatan termasuk dagingnya tadi yang sudah sembelih. Biasanya yang dicek itu jeruannya, taulah jeruannya. Hatinya biasanya tuh, hati empalnya itu yang dijadikan sampel. Bahwa sapi itu sehat apa enggak waktu nanti dikonsumsi, waktu atau dibagikan. Ingat dinas pertanian. Ya, yang ngecek ke tiap-tiap masjid yang ada kurma. Terus ini kalau prosedurnya gimana, kayak dari awal banget langkah-langkah penyembelihan hewan kurban gitu? Penyembelihan tuh kami itu kan bisa langkah awalnya pun mempersiapkan sapinya dulu. Biasanya sapi itu kan dimandikan dulu, ya kan? Dimandikan, dibersih-bersihkan. Setelah itu kita mempersiapkan itu talinya untuk mengikatnya, untuk merobohkan. Nah, setelah dirobohkan itu kami membuat lubang agar darahnya tadi enggak kemana-mana. Jadi dikeluarkan, ditampung seperti itu. Nah, setelah proses itu nanti sembelih. Nah, setelah sembelih itu lubangnya itu diambil darahnya itu. Karena yang dikurbankan kan punya satu kan, darahnya dipindah lagi, nanti lagi lubangnya itu dikasih tempat darahnya itu sebagai penampungan. Itu diganti lagi, ganti yang baru seperti itu. Nah, setelah itu disembelih, dikuliti, dibagi-bagi, digantung, lalu diproses untuk dibagi-bagi seperti itu. Nanti setelah dibagi-bagi, kami ini kan mempunyai kupon. Oh iya, biasa pakai kupon. Iya, kupon. Masjid Baitur Rahim ini kan ada yang punya kupon, misalnya 9 sapi itu bisa sampai 900 kupon yang berhak yang menerima. Nah, kupon itu sebelum hari H
Misalnya besok hari Minggu, hari Sabtu ini sudah disebar kupon ini, diserahkan kepada fakir miskin yang berhak, termasuk non Muslim itu bisa diberikan. Berarti non muslim itu juga berhak. Bisa dapat sekitaran area di tempat kami menyembelih bisa. Bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan hanya yang kaya, yang miskin, tapi ini sama rata semua tuh. Tapi diutamakan yang fakir miskin itu, diutamakan. Termasuk yang kurban juga dapat bagian sepertian persen lah, yaitu itu prosesnya sehingga sampai ke tempat penerima kurban. Terus ini pertanyaan terakhir ya Bapak, kalau perlakuan atau teknik penyembelihan antara kayak sapi, kambing sama domba itu apakah ada bedanya atau sama saja? Ada beda. Kalau misalnya kambing, cara menyembelihnya kan cuma hanya 2 orang aja. Oh, 2 orang aja? Iya kan kecil kambingnya. Tapi kalau sapi dengan teknik itu bisa sampai 6 sampai 7 orang untuk memegang batisnya, kepalanya atau buntutnya. Itu prosesnya. Kalau kambing misalnya antara 2, biasanya 2 aja. Sama seperti nyembelih sama yang memegang, tapi sudah 3. Tapi kalau sapi ini kan bisa berontak, bisa gagah itu. Bisa. Nah, itu untuk supaya nggak berbahaya, lalu dipegang ramai-ramai. Nanti menyembelihnya itu dikasih biar darahnya nggak kesana kemari, dikasih daun pisang untuk menutup darahnya itu. Misalnya daun pisang atau misal apa. Tapi kami kebiasaan itu daun pisang. Biasanya daun pisang. Iya, kan disembelih itu kan darahnya kan bisa nggak muncak seperti itu, dikasih daun pisang. Nah, itu prosesnya dari awal sampai kita menyerahkan ke penerimanya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktunya. Pokoknya sampelnya kita itu kami pengurus Masjid Baitur Rahim ya. Inggih. Iya, Baitur Rahim. Setiap tahun itu bisa sampai 8-9.